Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Desakan juga muncul dari Komisi 3 DPR RI dan kelompok masyarakat sipil. Lantas bagaimana polisi dapat mengungkap siapa pelaku dan motif dari kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Usman, Pak Susno. Selamat Selamat pagi. pagi. Ya, Pak Usman, ini sudah ada atensi dari Presiden dan juga Kapolri terkait dengan kasus ini. Bagaimana tanggapan dari koalisi masyarakat sipil, Pak Usman? Ya, tentu kami sangat berharap ada kemajuan dalam pengusutan kasus ini segera. Sebenarnya dari keseluruhan bukti-bukti di lapangan sudah banyak sekali yang beredar, ya, baik itu CCTV dan belum lagi kamera-kamera yang ada di dalam Traffic Management Center. Jadi sebenarnya melalui elektronik kamera yang digunakan untuk law enforcement, untuk traffic, untuk lalu lintas, itu juga sebenarnya bisa terlihat. Bukan hanya pada saat kejadian, tapi juga pada saat sebelum kejadian atau setelah kejadian. Kemana para pelaku itu berjalan atau bergerak gitu. Yang kedua, saya juga berharap Presiden tidak lagi memberikan pesan-pesan yang bersayap. Di satu sisi misalnya menginstruksikan agar kasus ini diungkap tuntas, tapi di sisi lain terus-menerus mengulangi tudingan-tudingan negatif kepada para aktivis. Bahkan di hari kejadian, di hari di mana kita belum lepas 1 kali 24 jam setelah penyerangan terhadap Andri Yunus, Presiden kembali mengatakan bahwa para pengkritiknya adalah tidak patriotik dan Presiden mengatakan nanti akan ditertibkan. Nah, jadi ada semacam persepsi bahwa kritik itu adalah kekacauan sehingga harus ditertibkan. Padahal yang kacau adalah orientasi pikiran, kebijakan, tindakan, dan pernyataan Presiden yang seringkali menuding protes-protes itu sebagai teroris, kemudian sebagai anarkis, atau sebagai makar, atau sebagai orang-orang yang membawa kepentingan asing, kepentingan kekuasaan, atau kepentingan uang. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini mengganggu bagaimana polisi berpikir, bagaimana polisi menjalani proses hukum yang objektif gitu. Demikian. Dengan adanya kemudian kejadian yang menimpa Mas Andri seperti itu dan juga terkait dengan pernyataan Pak Prabowo tadi terkait dengan penertiban yang Mas atau Pak Usman bilang gitu, apakah kemudian ini semakin memperjelas bahwa kemudian kritik di negara ini semakin ditekan ataupun semakin tidak punya ruang untuk berkembang? Betul sekali. Jadi akar masalah kekacauan politiknya, kalau kita menggunakan istilah kekacauan, adalah Presiden Prabowo sendiri yang berulang-ulang, bahkan yang terakhir Januari, Februari, dan sekarang bulan Maret, selalu mengatakan bahwa para pengkritik atau para pengamat sebagai orang-orang yang memiliki motif-motif yang tidak murni. Entah itu mencari uang, entah itu karena kalah kekuasaan. Padahal dulu Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden seringkali mengkritik secara keras karena mungkin ia juga mengakui bahwa ia tidak dapat kekuasaan sehingga aset bisnisnya misalnya terbengkalai. Jadi saya kira kritik-kritik itu harusnya dimaknai sebagai saran dan masukan yang positif kepada pemerintah supaya kebijakannya menjadi lebih baik. Entah itu soal makan bergizi gratis, koperasi desa, danantara, atau mengenai mobil impor dari India yang sangat bermasalah. Jadi kekacauan itu bukanlah kritik atau sebaliknya kritik bukanlah kekacauan. Kritik justru memperlihatkan ada dinamika yang positif di dalam demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada kritik, kalau kritik dianggap kekacauan, lalu kita ingin meniadakan kritik-kritik semacam itu atau mengkooptasi orang-orang yang suka mengkritik dengan segala pendekatan, uang dan jabatan, maka kita bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara yang otoriter, yang sangat monolitik, tidak ada perbedaan pandangan, atau kalaupun mau protes harus izin seperti di era Orde Baru. Dan saya kira ini yang harus kita hindari gitu. Baik,